Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Sabtu 29 Juni 2024 bersama saya Pendeta Yifta Setiawan Kris Gunadi. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau masih terus menyertai dan memelihara kami. Hari ini pun Tuhan masih memberikan kepada kami kehidupan dan hari baru untuk kami jalani. Sebelum kami melakukan semua aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan kami akan merenungkan sabda-Mu. Mohon Roh Kudus berkenan menerangi hati dan pikiran kami, agar firman-Mu dapat kami pahami dengan baik, dan kami dimampukan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman Hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan kitab Kejadian pasal 39 ayat 12 yang akan menjadi dasar untuk renungan pada pagi ini. Lalu perempuan itu memegang Yusuf dan menarik bajunya sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Demikian firman Tuhan pada saat ini, dan untuk renungan pagi ini saya beri tema lari keluar dari dosa. Saudara-saudara, beberapa hari lalu saya membaca sebuah cerita pendek, yang pendek sekali, yang secara tidak sengaja saya temukan. Cerita itu mengenai seorang ayah yang menemukan majalah porno di kamar anak laki-lakinya yang masih remaja. Begini, ketika menemukan majalah tersebut, si ayah kaget bukan main. Ia sangat penasaran majalah seperti apa yang disimpan oleh anaknya itu. Segera dibukanya majalah itu. Ya ampun, serunya dengan mata terbelalak. Lalu dibukanya lagi halaman berikutnya. Ya Tuhan, ia makin kaget saja. Kemudian ia terus membukanya sampai di halaman terakhir. Begitu sampai di halaman terakhir, ia berseru, "Yah, habis." Melihat ceritanya, kita tahu bahwa cerita ini dimaksudkan hanya untuk sekadar humor. Namun kalau direnung-renungkan, bukankah cerita tersebut hendak menunjukkan begitulah seringkali kebiasaan orang? Seperti si ayah dalam cerita itu tadi, tahu bahwa sesuatu itu tidak baik, bahkan bisa mendatangkan dosa, tetapi bukannya menjauhi, melainkan malah sengaja mendekati dan mencoba-coba. Tahu bahwa dosa atau sesuatu yang bisa membawa manusia pada dosa itu harus dijauhi, tetapi itu tidak dilakukan. Dalam hal ini, Yusuf dapat menjadi contoh yang baik bagaimana kita bersikap terhadap dosa atau terhadap sesuatu yang bisa membawa kita terjerumus ke dalam dosa. Ayat yang kita baca tadi adalah bagian dari kisah Yusuf berada di rumah Potifar, tuannya. Kita tahu ceritanya, bukan? Di sana ia terus digodai oleh istri Potifar. Namun dengan tegas ia menolak. Di kitab Kejadian pasal 39 ayat 10 dijelaskan, walaupun perempuan itu merayu Yusuf hari demi hari, ia tidak mengindahkannya. Sampai suatu hari ketika di rumah Potifar sedang tidak ada siapa-siapa, godaan itu pun datang lagi, dan terjadilah seperti diceritakan di dalam ayat yang menjadi dasar renungan pagi ini. Lalu perempuan itu memegang Yusuf dan menarik bajunya sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu
dan lari keluar. Nah, bagian dari ayat ini yang perlu kita garis bawahi adalah Yusuf lari keluar. Lari keluarnya Yusuf mengandung arti ia menjauhi dosa. Ia benar-benar tegas terhadap dosa, mengatakan tidak pada dosa, bahkan menjauhinya. Menjauhinya pun dilakukan dengan bahasa tubuh lari keluar, yang mengandung arti menjauhi dengan segera atau secepatnya. Bukan saja menggarisbawahi, tetapi sikap Yusuf ini juga perlu kita contoh. Bukankah dalam hidup ini kita ingin dijauhkan dari godaan? Akan tetapi godaan ini acap kali malah mendatangi kita, bagikan istri Potifar tadi, bukan? Maka sikap yang harus kita ambil adalah kitalah yang melakukan tindakan menjauhi, agar godaan menjadi jauh dari kita, bukan malah mendekatinya. Jangan coba-coba bermain api. Api jika masih kecil sangat mudah dipadamkan. Namun apabila sampai menjadi besar, diri kita malah bisa menjadi yang terbakar. Seorang pemabuk berat misalnya, barangkali awalnya hanya dari coba-coba merasakan sedikit minuman keras. Perselingkuhan dalam kehidupan pernikahan bisa jadi hanya bermula dari tidak apa-apa, aku dan dia hanya teman biasa saja. Saudara-saudara, supaya tidak terjatuh oleh godaan, ada baiknya kita juga menyadari dan mengenali apa yang menjadi titik lemah kita. Setiap orang, setiap kita pasti memilikinya. Titik lemah adalah sesuatu yang membuat kita bisa atau pernah membuat kita terjatuh ke dalam dosa. Ini harus diwaspadai. Kalau kita sadar bahwa titik lemah kita misalnya adalah judi, ya jauhilah segala bentuk perjudian, apapun itu. Kalau kita tahu bahwa titik lemah kita adalah mudah terbawa pengaruh teman-teman, maka pilihlah teman-teman yang bisa membawa pengaruh baik untuk kita dan sebagainya. Kiranya sikap Yusuf dapat menginspirasi kita untuk menjauhi dosa dan segala sesuatu yang dapat membawa kita kepada dosa. Roh Kudus memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami diberi contoh yang sangat baik dari Yusuf atas sikapnya yang tegas terhadap dosa maupun godaan yang dapat membawanya kepada dosa. Tolong juga mampukan kami untuk dapat bersikap tegas terhadap dosa dan semakin dimampukan menjauhi dosa, agar hidup kami dapat menjadi semakin baik dan dapat melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mohon kekuatan dari Roh Kudus untuk kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami yang penuh dengan godaan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, saudara-saudara. Selamat beraktivitas. Jauhilah dosa. Tuhan memberkati.